Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul pada pertemuan mata kuliah pemikiran politik Islam pada hari ini. Salawat dan juga salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tokoh Muhammad Rashid Ridha. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Dea Ananda, yang kedua ada Teni Ken Fahira, yang ketiga ada Feby, yang keempat ada Reza Zulhendri, yang kelima ada Farid Prima Halim, dan yang terakhir adalah Malia Azhar. Selanjutnya akan ada pembacaan materi dari teman kita, Teni Ken Fahira, kepada Niken, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi pertama yaitu biografi Ridha Muhammad Rashid Ridha yang akan saya bacakan. Ridha Muhammad Rashid Ridha dilahirkan di Kalmun, Lebanon pada 27 Jumadil Awal 1282 Hijriah. Dia adalah seorang bangsawan Arab yang mempunyai garis keturunan langsung oleh Ridaina Husain putra Ali bin Abi Thalib dan Fatimah putri Rasulullah. Itulah kenapa dia diberi gelar Ridha. Riwayat pendidikannya dia mulai sejak dia kecil, yaitu belajar di kampung halamannya yang masih dikenal dengan Al-Kutab. Dia pindah ke madrasah ibtidaiyah yang mengajarkan nahwu, saraf, akidah, fikih, berhitung, dan ilmu bumi. Penyebab dia pindah dari Tripoli, tempat sekolah tersebut, ke sekolah Islam negeri dikarenakan adanya pengaruh pemerintahan Utsmaniyah. Di sekolah negeri dia bertemu dengan Sheikh Hussein Al-Jirs yang kelak berpengaruh terhadap karir akademik Ridha. Ridha diberikan kesempatan oleh sang guru dengan diperkenalkan dengan tokoh yang cukup berpengaruh pada saat itu, yaitu Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh. Dia diserahi amanat untuk memimpin majalah Al-Manar yang menjadi media dia bertemu dengan Abduh. Ridha juga dikenal sebagai orang yang ahli ibadah sampai-sampai ada yang menganggapnya wali karena ketekunan dan kepribadian yang dimiliki oleh Ridha. Beberapa karangan Ridha yaitu Al-Hikmah Al-Syariyah fi Muhkamat Al-Jahiriyah wa Al-Rifaiyah Al-Ajar dan Al-Manar, Tarik Al-Ustad Al-Iman, Nidali Al-Jins Al-Latif, Jikro Al-Maulid Al-Nabawi, Risalah Hujjah Al-Islam Al-Ghazali, Al-Sunnah wa Al-Lisyah, Al-Wahdah Al-Islamiyah, Hakikah Riba, Majalah Al-Manar, Tafsir Al-Manar, Tafsir Surat Al-Kausar, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, dan Al-Mu'awizatain Al-Khilafah. Ia mengalami kecelakaan dan mengalami gegar otak. Beliau wafat pada tanggal 23 Jumadil Awal 1354 bertepatan dengan 22 Agustus 1935. Dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Niken. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Farid Prima Halim. Kepada Farid, dipersilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farid Prima Halim akan melanjutkan materi tentang nasionalisme dalam pandangan Muhammad Rashid Ridha. B. Nasionalisme dalam pandangan Muhammad Rashid Ridha. Konsepsi nasionalisme dari Ridha sebagai respon ketidaksepakatannya dengan model nasionalisme yang diterapkan oleh Mustafa Kamil di Mesir dan gerakan nasionalisme di Turki yang dipelopori oleh Turki Muda. Ridha sangat tidak sepakat jikalau persaudaraan dalam Islam itu membeda-bedakan bahasa, tanah air, dan bangsa. Ridha lebih sependapat dengan ide persaudaraan yang diteorikan oleh Ibnu Khaldun, yaitu tentang solidaritas. Dalam teorinya, Ibnu Khaldun menekankan 3 aspek, yaitu asabiyah fi al-din atau solidaritas agama atau ideologi,
asabiyah fi kabilah solidaritas kesukuan, dan asabiyah fi al-jinsiyah solidaritas sebangsa. Imperialisme dan kolonialisme Barat menjadikan negara-negara di semenanjung Arab dan Afrika Utara terasa tangan diikat kemudian didorong jatuh ke tanah. Jadilah mereka tidak bisa berdiri untuk membela negaranya. Hanya bisa berjalan dengan melata dominasi politik dari Barat dan embargo yang dilakukan menambah pahit kondisi mereka. Untuk itulah Rida kemudian menumbuhkan gagasan supaya kebersatuan itu harus digalakkan dari kalangan bawah. Dia berkeyakinan dengan begitu upaya untuk meruntuhkan dominasi Barat bisa sukses. Baik mulai Afghani, Afdu, dan Rida sendiri merupakan tokoh yang sebenarnya bukanlah pemikir politik. Pemunculan pemikiran politik mereka sebagai reaksi terhadap persoalan-persoalan umat Islam yang mengalami kemunduran total di segala aspek kehidupan pada saat itu. Inilah yang mencerminkan bahwa ketiga tokoh tersebut, khususnya Rida, benar-benar mempunyai semangat kebangsaan yang kuat. Berjuang tidak hanya lewat gerakan-gerakan bawah tanah, melainkan juga pemikiran yang meluruskan pemahaman rakyat, yang sikap nasionalisme sudah mulai luntur dan menipis. Sekian materi dari saya, kembali ke moderator. Terima kasih kepada Farid. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Dea Ananda. Kepada Dea dipersilakan. Selanjutnya, sistem ketatanegaraan menurut Muhammad Rashid Rida. Berbicara mengenai negara dan pemerintahan, Muhammad Rashid Rida kembali menghidupkan sistem khilafah yang memelihara kekuasaan absolut. Rashid Rida menegaskan bahwa khilafah, imamat al-uzma, dan imarat al-mu'minin merupakan suatu kepala pemerintahan untuk menegakkan urusan agama dan urusan dunia. Rida juga memaparkan tentang adanya sistem permusyawaratan di dalam Islam, perwalian dengan jalur pengukuhan ikrar sumpah, yang mana konsep tersebut sependapat dengan konsep Al-Mawardi. Dalam konsep Al-Ahil wal Al-Aq, Rashid Rida memberikan suatu pembaruan pada era sekarang. Rida menegaskan kriteria yang tepat untuk Al-Ahil wal Al-Aq, meliputi para elit masyarakat, para pemimpin masyarakat, dan yang mempunyai pengaruh besar dalam masyarakat. Dengan demikian, konsep Al-Ahil wal Al-Aq itu mencakup para ahli di bidang hukum, politik, sosial, peradilan, tata kota, dan keuangan. Untuk golongan cendekiawan, Rida menyepakati bahwasannya cendekiawan pengikut pembaruan Islam moderatlah yang berhak menempati Al-Ahil wal Al-Aq. Rida kemudian memberikan arahan bahwa semua umat itu harus bersatu di bawah satu keyakinan, satu sistem moral, dan satu sistem pendidikan, dan tunduk pada suatu sistem hukum. Konsep negara yang dianjurkan Rida adalah negara dalam bentuk kekhalifahan. Kepala negara ialah khalifah. Keberadaan khalifah adalah wajib, syar'i, dan sistem khalifah baginya mempunyai sifat internasional, yaitu kekuasaan politik yang mendunia. Dan dalam artian, di dunia ini hanya boleh ada satu khalifah, dan tidak dibenarkan dua khalifah berkuasa. Untuk mewujudkan kesatuan umat ini, awalnya Rida menetapkan harapan pada kerajaan Utsmani. Namun, harapan itu hilang setelah Mustafa Kemal berkuasa di Istanbul kemudian menghapus sistem khalifah. Selanjutnya, Rida meletakkan harapan pada kerajaan Saudi Arabia setelah Raja Abdul Al-Aziz dapat merebut kekuasaan di semenanjung Arabia. Pandangan dan gagasan Rida ini menunjukkan bahwa ia adalah seorang pemikir konservatif, yang mana masih terikat dengan pendapat ulama abad pertengahan, padahal Rida telah berhadapan dengan zaman modern. Oleh sebab itu juga, ia tidak memunculkan pemikiran politik orisinil, karena masih ingin mempertahankan eksistensi khalifah yang di dalam prakteknya cenderung absolut dan autokrasi, pasca Khulafa al-Rashidin. Terima kasih kepada Dea. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Reza Zulhendri. Kepada Reza dipersilakan. Peradaban Barat modern menurut Rida didasarkan atas kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi tidak bertentangan sedikitpun dengan Islam. Untuk kemajuan umat Islam harus mau menerima peradaban Barat yang ada. Bahkan dia melihat wajib bagi umat Islam mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi modern itu. Umat Islam di zaman klasik mencapai kemajuan karena mereka maju dalam bidang ilmu pengetahuan. Adanya klaim outsider terhadap Barat yang identik negatif, laisa minna, harus diubah menjadi minna, yang pasti dengan proses klarifikasi.
Dengan begitu, rasa saling mencurigai akan dapat dimuntaskan dan menjadikan umat Islam secara ikhlas mau menerima ilmu-ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan oleh Barat. Perlu diketahui bahwa ketersinggungan antara umat Islam dengan kalangan Barat adalah adanya pengaruh yang masih kental dengan Kristendom abad pertengahan. Persoalan perbenturan dengan kaum muslim pada dasarnya berada pada dua tataran, yaitu yang pertama teologis dan politis. Sikap setisman antara kedua belah pihak hanya menyisakan kepahitan dan ketidaktentraman hidup di dunia. Sikap humanisme harus dikendalikan, dan ini kelihatannya untuk masa mendatang mempunyai peluang yang menjanjikan untuk terlaksana. Islam harus mempraktekkan nilai-nilai yang diajarkan, bukan simbol-simbol atau mazhab-mazhab yang memecah belah. Islam harus bisa menjadi agama cinta kedamaian, dan umatnya harus bisa menjadi umat yang wawasan, yang bersikap moderat dan toleran. Hanya dengan hal itulah Islam bisa menerima dan mengambil kemajuan Islam kembali dari Barat. Terima kasih kepada Reza. Materi terakhir akan dibacakan oleh Feby. Kepada Feby dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Materinya selanjutnya akan saya bacakan, yaitu pemikiran politik Ridha Muhammad Rashid Ridha dalam Fiqh Munakahat. Ada dua hal yang akan dipaparkan terkait pemikiran Ridha, yaitu tentang pandangannya mengenai poligami dan nikah beda agama. Terkait dengan status poligami, Ridha dengan menyuplik sang guru atau Al-Ustadz Al-Imam berpendapat bahwa adanya pembahasan poligami itu berada di tengah pembahasan anak yatim dan larangan memakan harta anak yatim, meskipun dengan lantarannya mempersunting sang ibunya. Di era sekarang ini yang dikaitkan dengan perilaku poligami, maka tidaklah mungkin seorang itu memberikan arahan pendidikan tentang poligami kepada masyarakat, karena pada kenyataannya rumah yang dihuni oleh seorang suami dan istri tidak akan mampu memenuhi keharmonisan dan kekompakan. Bahkan semuanya bersatu padu untuk melancarkan kebobrokan rumah tangga, karena tiap-tiap pihak akan menjadi musuh pihak yang lain, lebih-lebih sampai anak-anaknya. Maka pada akhirnya kerusakan yang diakibatkan oleh poligami akan ditransformasi dari individu kepada keluarga dan dari keluarga kepada masyarakat. Hal ini tercipta apabila dalam rumah tangga ada dua unsur dominasi dalam relasi antara kedua pasangan, misalnya ketidakakuran antara istri tua dan istri muda karena kapasitas istri yang dituakan dari segi awal pernikahan. Hal ini terlihat dari beberapa pernikahan para kiai. Mereka berusaha menjinakkan dominasi tersebut dengan cara memberikan tempat tinggal yang berbeda dan agak berjauhan dengan istri pertama. Berjauhan dengan istri pertama, kedua tentang nikah beda agama, tawaran Al-Quran tentang lebih baiknya menikahi budak laki-laki maupun perempuan yang hitam PK asalkan dia beriman daripada memilih wanita musyrik, meskipun sangat mengentarkan mata, akal, dan hati mengindikasikan bahwa dalam Islam sangat menginginkan hambanya untuk bisa menjaga diri ke depan untuk tetap menjaga keimanannya. Hal ini terbukti ketika Al-Quran membolehkan menikahi wanita lain asalkan masih dalam koridor ahlul kitab, sehingga dapat dimengerti dari pemaparan tafsir Al-Manar bahwa yang paling utama yaitu menikahnya muslim dan muslimah yang sama-sama baik, kemudian muslim dan muslimah yang salah satunya jelek rupa asalkan seiman sangat mendapat keistimewaan. Menikahnya muslim yang baik dan dengan ahli kitab. Pemikiran-pemikiran yang ditawarkan oleh Ridha pada masanya dapat diartikan bahwa kebersatuan dan kemajuan umat Islam menjadi misi yang utama. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Feby. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.